perdana kali ini sengaja kita buat karena dalam pandemi COVID seperti ini, dan tentunya yang kedua karena request dari siswa-siswa ya. Nah, untuk podcast pertama kali ini kami akan memberikan materi atau akan berbincang-bincang dan membahas materi. Yang pertama adalah persiapan masuk perguruan tinggi, karena banyak sekali nih anak-anak yang masih pada bingung apa sih itu perguruan tinggi seperti itu. Nah, tapi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan untuk narasumber kita yang pada hari ini yang akan menerangkan perguruan tinggi itu apa. Dan yang pertama, ya, narasumber kita yaitu Bu Ajeng Elvareta. Siapa sih yang kenal Bu Ajeng Elvareta? Nah, Bu Ajeng Elvareta ini terkenal karena guru besar di BK Semansa. Selain guru besar, tercantik pastinya. Paling cute, paling imut gitu ya. Dan ada nominasi untuk guru BK tahun 2019. Iya, tahun 2019, yaitu guru terheboh. Cocok sekali. Oke, halo, selamat pagi, siang, malam anak-anakku semuanya. Ya, apa kabar Bu Ajeng? Baik. Oke, dan narasumber yang kedua kali ini masih ganteng, gagah, mungkin cute. Yaitu Pak Fandi Kurniawan. Apa kabar Pak Fandi? Baik, alhamdulillah. Apakah masih galau dia, masih galau. Apakah masih single Pak Fandi di sini? Ya gimana ya? Kalau bilang single gak enak, ya tepatnya apa ya? Sudah dipesan mungkin ya? Sudah dipesan, masih proses pengiriman ya? Inden. Enggak, masih di packing Bu Ajeng. Oke, langsung saja nih Bu Ajeng, karena kan kemarin banyak sekali nih yang bertanya melalui Instagram, mungkin bahkan DM atau Japri biasa ya di grup. Itu siswa-siswa masih galau dan masih mempertanyakan tentang perguruan tinggi. Dan di sini siswa pun juga menanyakan, apa sih Bu perbedaan PTN dan PTS itu? Siapa nih yang jawab terlebih dahulu? Mungkin kalau perbedaan PTN, PTS itu hanya mungkin PTN itu lebih ke perguruan tinggi negeri, PTS perguruan tinggi swasta. Tapi mereka itu kan sama-sama perguruan tinggi. Mungkin lebih spesifik, kita spesifikkan lagi. Mungkin kita akan belajar mengenal apa itu perguruan tinggi, gitu mungkin ya Bu Fandi ya. Iya benar. Tapi ada sedikit yang ingin saya garis bawahi. Kalau PTN itu kan di bawah instansi negara. Tapi kalau swasta itu di bawah yayasan. Biasanya kalau swasta itu kan terkenal mahal kan biayanya. Gitu. Di sini mungkin untuk part pertama kali ini kami akan membahas tentang perguruan tinggi terlebih dahulu. Secara umum. Ya, secara umum. Nah, dan di banyak sekali macam-macam perguruan tinggi, apa saja itu? Seperti universitas atau dan institut, dan mungkin ya anak-anak di sini pasti sering mendengar, tetapi belum memahami apa sih itu universitas, politeknik, bahkan institut. Dan ada yang bisa menjelaskan di sini lebih rinci dan mungkin bisa berikan satu dua contoh. Mungkin saya mulai dulu ya Pak Fandi. Jadi yang namanya perguruan tinggi itu kan tadi sudah sempat disinggung sama Bu Ulfa, ada macam-macam. Ada yang namanya universitas, institut, akademi dan lain-lain. Nah, mungkin saya akan menerangkan dulu apa itu yang namanya universitas. Kita kan udah sering ini lalu lalang namanya universitas gitu kan. Nah, biar lebih jelas lagi, universitas itu adalah sekolah atau perguruan tinggi ya, itu jangkauannya atau cakupannya lebih luas karena dia terdiri dari berbagai macam bidang disiplin ilmu. Jadi ada banyak banget, kamu mau cari apa aja semua ada di situ. Nah, di situ juga ada stratanya macam-macam nih. Ada D3, ada S1, ada S2, kemudian ada S3 gitu ya. Mungkin Pak Fandi mau menambahkan? Iya, jadi
memang dia banyak disiplin ilmu, kemudian banyak strata, dan ilmu yang dipelajari itu lebih kepada teori. Jadi banyak teorinya. Prakteknya sedikit, jadi mungkin teori 70% atau 60%, prakteknya 30-40%. Dan pastinya banyak jurusan, macam-macam jurusan yang bisa dipilih, begitu ya? Iya, banyak banget. Ya, contoh-contohnya Bu Eja mungkin yang terdekat deh, yang terdekat dengan kita, karena kita di SMA 1 Negeri Ungaran gitu kan. Mungkin di dekat kita ada Undip, ya, Universitas Diponegoro, UNES, itu Universitas Negeri Semarang. Terus kemudian ada UNS, Universitas 11 Maret, 11 Maret Surakarta. Ya. Terus kemudian mungkin kalau di Malang ada Universitas Negeri Malang, ya. Brawijaya, UGM, banyak banget pilihan universitas-universitas. Itu yang negeri. Kalau yang swasta itu kita punya Unisula, kita punya Unika, kita punya UKSW, itu universitas yang terdekat dengan kita. Gitu. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang universitas, dan selanjutnya mungkin institut ya? Iya, institut. Iya, jadi institut bedanya dengan yang universitas, dia sama-sama masih memiliki banyak strata. Ada D4, ada S1, ada S2, sampai S3. Cuma ketika di institut itu lebih spesifik ke satu disiplin ilmu. Apakah dia seni, ataukah dia nanti ke teknologi, atau ke pertanian, seperti itu. Jadi kayak contohnya di ITB itu kan Institut Teknologi Bandung, ketika ada IPB itu kan spesifik di pertanian. Seni juga Institut Seni Indonesia. Gitu. Untuk teori dan praktek hampir bersama universitas ya. Cuma lebih bidang ilmu spesifik. Iya, betul. Terus kemudian ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi itu dia lebih apa ya? Lebih spesifik lagi dari institut. Iya. Jadi terus kemudian dia lebih banyak kalau sekolah tinggi itu selain lebih spesifik juga apa ya? Bidang ilmunya itu sekolah tinggi, contoh ya, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi dia hanya mempelajari ekonomi saja. Gitu. Apakah sekolah tinggi ini juga berkaitan, maksudnya kerjasama dengan kedinasan atau apa? Apakah hanya sekolah tinggi saja Bu aja? Kayak semisal yang saya tahu itu kan hanya STAN itu ada sekolah tinggi, dan itu pun juga kebanyakan siswa-siswa di sini kan mungkin tidak kedinasan. Ya, mungkin tidak kerjasama, tapi berada di bawah naungan kementerian, biasanya seperti itu. Itu kalau ya kedinasan yang kita sebut dengan sekolah tinggi kedinasan. Jadi mereka itu biasanya berada di bawah naungan kementerian gitu. Karena siswa-siswa kita juga ya Bu Ajeng, Pak Fandi, banyak sekali yang mempertanyakan tentang sekolah tinggi, apalagi yang mungkin karena pandemi COVID ini ada yang tidak buka, Pak Fandi, Bu Ajeng. Iya, STAN, ya ada yang buka. Ya, tapi yang lain masih banyak. Selain STAN apa? Yang tidak buka. Apa yang buka? Yang mungkin selain STAN masih ada lagi. Oh, ada STIS. Sekolah teknologi. Sekolah tinggi ilmu statistik, itu di bawahnya BPS Indonesia. Sandi Negara. Yang bergengsi. Kita kalau dia sama satu Ungaran tuh yang terkenalnya ya STIS, STSN, terus apa sekolah tinggi yang ini yang di SUB itu STTD. Ya, STTD. Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Itu di bawah Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Ya. Dan selanjutnya jangan lupa Bu Ajeng, Pak Fandi, Politeknik. Favorit nih biasanya. Karena anak-anak kita juga banyak sekali tuh yang masuk di Politeknik. Nah, Politeknik itu pastinya anak-anak akan menanyakan, Bu, Politeknik itu apa? Apakah strata? Apakah diploma? Nah, itu yang dipertanyakan mungkin anak-anak yang sekarang. Kalau Politeknik itu diploma. Politeknik itu bedanya dengan universitas mungkin ya. Kalau Politeknik itu dia ada berbagai macam disiplin
ilmu juga. Cuma kalau universitas tadi kan banyak teorinya. Kalau politeknik itu teorinya yang sedikit, tapi prakteknya yang banyak. Kata Pak Fadi tadi apa? SMK-nya mungkin ya? Iya, kayak kalau di jenjang sekolah menengah itu politeknik itu kayak SMK gitu loh, dan universitas itu kayak SMA-nya gitu. Banyak juga ya baca murid-murid kita. Banyak, terutama di Polines itu kita selalu banyak setiap tahun. Dan apalagi politeknik ini terkadang langsung bekerja seperti itu. Apakah sudah bekerja sama dengan tapi berada di bawah naungan institusi. Misal kayak politeknik kesehatan itu kan di bawahnya Kementerian Kesehatan. PLN. Iya, gitu. Jadi mungkin anak-anak bingung ya, masih bingung membedakan antara kenapa kalau kita di universitas gelar kita S1 gitu. Kalau kalau politeknik gelar kita sarjana terapan kayak gitu. Kenapa kok D4 sama S1-nya itu D4 sama S1 tuh enggak beda. Karena kalau D4 kita ambilnya di politeknik, kalau S1 kita ambilnya di universitas gitu. Jadi beda, dan ilmunya pun yang kita sama-sama nih, kayak kita punya teknik apa namanya sipil. Nah, S1 dan teknik sipilnya di politeknik. D4 ya. D4-nya politeknik beda gitu. Jadi mungkin ya materinya mungkin hampir sama, cuma nanti jatuhnya di politeknik itu lebih prakteknya gitu. Selanjutnya Bu Ajeng ada apa lagi? Tadi sudah kita membahas universitas. Ya, akademisi terakhir mungkin ya. Akademisi. Ya. Akademi bukan akademisi ya. Akademi. Jadi yang tadi kita belum membahas akademik ya. Iya. Akademi. Kalau akademik beda, akademi. Jadi akademik berbeda, akademisi berbeda, dan akademik. Beda, semuanya beda. Oke, kalau akademi itu bisa dibilang yang paling sempit, yang paling kecil. Jadi satu perguruan tinggi yang mempelajari bidang ilmu terkecil kayak kemiliteran itu hanya ada di Akmil. Tentang kepolisian dia hanya ada di Akpol. Jadi hanya mempelajari satu disiplin ilmu yang sangat kecil. Lebih banyak prakteknya, bukan lebih banyak 99% praktek. Iya. Oke, ternyata banyak sekali macam-macam perguruan tinggi. Dan sekarang nih Bu Ajeng juga, Pak Fadi kemarin juga ada yang tanya juga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi itu apa? Oh banyak ya. Ini yang bahasan paling menarik di sini. Oke, Bu Ajeng bisa jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama itu yang jelas adalah akreditasi sekolah, akreditasi universitas gitu. Kenapa itu penting? Karena pada realitanya adalah gitu perusahaan-perusahaan besar itu kalau mau menerima pelamar pekerjaan itu mereka nggak akan bertanya berapa IPK kamu, karena IPK itu hanya ada di syarat administrasi saja. Nanti kamu ketika ada wawancara, kamu yang akan dipertimbangkan adalah kamu tuh lulusan mana. Nah, semakin terkenal universitas itu ya, semakin terkenal universitas berarti semakin kemungkinan peluang kamu diterima itu juga semakin besar. Itu memang kadang orang bilang gini, alah yang penting kuliah, yang penting kamu nanti saatnya kamu kerja, itu tuh bullshit, karena kenyataannya perusahaan gede akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Jadi akreditasi itu juga mempengaruhi gitu ya. Dan selanjutnya Pak Fadi mungkin ada yang lain selain akreditasi? Banyak sih, kayak yang pertama, yang kedua ya, itu tentang kesesuaian dengan minat dan bakatnya. Jadi ketika kita pengen milih mau ke PTN mana, itu kita harus tentukan dulu, saya minat gak di bidang teknologi. Kalau misalnya nggak minat ya ngapain saya pilih memperjuangkan ITB kan, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dulu, daripada kuliah tuh lama loh, 3 tahun minimal kan untuk D3. Masa iya sih kita mau menjalani sesuatu yang tidak match di hati, ya kan? Kalau pacaran kan mungkin kalau nggak match paling seminggu putus ya. Pengalaman. Kalau kuliah kan nggak bisa diputusin
gitu aja kan nggak bisa. Kecuali kalau cinta ya. Kalau cinta itu kan mau nikahnya batal gitu kan tetap diusahain ya. Jangan curhat dong, nggak enak nih. Oke, next. Ya, next selain itu, apakah restu orang tua mungkin ya, apa dia? Iya penting ya. Restu orang tua sebenarnya masalah anak itu sebenarnya yang pertama, kalau dia udah bisa mendapatkan restu orang tua, itu tuh udah enak jalannya. Tapi selama ini yang selalu konseling sama kita, itu mereka rata-rata ada apa ya masalah dengan orang tuanya, yaitu anak itu merasa udah aku tuh pengennya ini, sedangkan orang tua itu gini, nanti kalau kamu kuliah itu nanti kamu kerjanya apa. Nah ternyata edukasinya yang kita ajarkan ke anak itu tidak sampai ke orang tua, jadi miskomunikasi akhirnya. Ya, intinya jadi siswa-siswa juga perlu juga loh untuk membicarakan sejak dini untuk aku tuh ingin kemana sih. Nah, pengen ke jurusan apa sih, seperti itu ya, ke orang tua, sharing kepada orang tua, tidak hanya ke guru BK ataupun guru-guru lain, sahabat mungkin, dan yang intinya jangan ikut-ikut sahabat, jangan ikut-ikut temanku kesini kok, temanku kesini, nah itu. Jadi gini, langsung anak itu kadang gini, anak pertama nyantai, gitu, nyantai gitu. Tapi ketika ada temennya misalnya udah dapat universitas, anak kan masih sombong, aku udah dapat kuliahan, anak masih sekolah, tapi mereka udah dapat nomor induk mahasiswa, mereka bangga nih temennya. Nah biasanya dia kelabakan, bingung, nah itulah muncullah masalah-masalah. Wah, sangat asik sekali untuk materi persiapan. Tambah lagi, kurang satu. Apa itu? Yaitu biaya hidup. Oke. Aduh. Kaget ya. Oke, next. Baca untuk biaya hidup gimana penjelasannya ini? Jadi biaya kita tuh perlu mempertimbangkan biaya hidup karena gini. Ketika kita memutuskan untuk kuliah keluar kota, ya. Berarti orang tua itu tidak hanya memikirkan biaya kuliah kita, tetapi juga perlu memikirkan biaya hidup. Nah, biaya hidup kita. Contoh, kalau kita makan di rumah, kita kuliah di dalam kota, kita nggak perlu jajan, kita nggak perlu mikirkan uang makan, uang tidur, gitu kan. Tapi kalau kita keluar kayaknya ada ambigu uang tidur nih, biaya hidup kos gitu kan. Nah aku juga mikir, aku sudah ngomong ya. Jadi kalau dengan kita memutuskan untuk keluar kota, orang tua tuh perlu memikirkan untuk biaya kos kita, biaya makan kita. Nah kira-kira orang tua kita itu sanggup tidak? Nah itu juga perlu dibicarakan dengan orang tua. Dan intinya ini dari untuk maksudnya anak-anak pengen cita-citanya kemana, pengen ke perguruan tinggi mana, harus dikomunikasikan sejak dini. Sejak dini oleh siapa? Oleh orang tua, mungkin bahkan guru BK mungkin atau guru yang lain gitu ya Pak Fandi, Bu Ajeng. Jadi menambahkan sedikit. Jadi gini, ketika kita memutuskan untuk ingin kuliah kemana, itu harus sudah kita pikirkan di awal kelas 12. Karena untuk memikirkan UN itu tuh harusnya kita sudah pikirkan di kelas 11. Jadi sudah jauh-jauh hari. Iya, sudah jauh hari. Jadi kelas 12 itu kita cuma mengulang materi UN, kemudian kita benar-benar fokus ke perguruan tinggi. Karena apa? Perguruan tinggi itu ibarat pintu masa depan kita tuh kurang sedikit gitu, kurang satu pintu aja gitu loh. Nah itu benar-benar kita pikirkan. Waktunya emang udah mepet ya, ini udah bulan Agustus, nanti sama PTN udah dimulai bulan November biasanya, Desember ya, tinggal ya 4-5 bulan lagi udah bisa dimulai. Masih part pertama saja sudah banyak ya yang kita bicarakan, padahal masih satu materi. Ini kalau diterusin 1000 malam. Waduh, gak sanggup Bu Ajeng saya. Nah ini Bu Ajeng kemarin tuh kan dari BK juga membuka pertanyaan melalui sosmed, dan ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Ajeng yang pastinya murid-murid kita lah yang tanya, yang tentunya kelas 12 saat ini. Yang pertama dari Rangga Setiawan, siswa dengan lulusan PTN ternama dengan
lulusan PTN yang tidak ternama, apakah berpengaruh waktu melamar pekerjaan? Siapa ini yang mau menjawab, Pak Fandi? Aku dulu nanti jawabin Pak Fandi ya kalau ulangnya. Jadi mungkin agak tergantung lowongan apa yang kita lamar, seberapa besar perusahaan yang kita lamar. Jadi kalau semakin besar perusahaan kita, sepertinya universitas kita itu akan semakin dipertimbangkan gitu. Oke. Itu kalau dari saya, kalau dari Bapak? Iya jelas sih ada pengaruhnya ya dari PTN yang ternama dan tidak. Cuman itu menurut saya juga tidak terlalu signifikan. Paling yang dilihat satu IPK, yang kedua akreditasi. Dan selanjutnya kita bisa proof nggak, kita bisa nggak menjual diri kita ke perusahaan dengan skill kita, soft skill kita. Makanya kalau kuliah itu mau dimanapun, di PTN atau di PTS, di kampus ternama atau tidak, kita harus benar-benar menempa diri kita harus benar-benar menyerap ilmu secara maksimal. Biar kita ketika lulus itu punya bekal ilmu dan bekal skill yang maksimal. Karena mau kuliah di UGM pun kalau kita cuma kuliah pulang, nongkrong, main game ya sama aja. Iya, kuliah rapat. Kalau kuliah kos, kuku. Ya pasti, apalagi banyak organisasi ya. Iya betul, itu harus dimanfaatkan agar soft skill kita bisa meningkat. Ya. Jadi tergantung diri kita, gitu. Mau PTN ataupun PTS yang ternama ataupun tidak ternama, itu tergantung pada diri kita. Ya, bagaimana diri kita bisa mengembangkan diri dan menjual diri. Bukan. Tapi ini ya, kalau aku sih lebih ya ternama dan tidak tetap juga untuk perusahaan besar itu mempengaruhi gitu, karena kebetulan pernah juga jadi HRD, jadi kayak itu tuh ada listnya kayak gitu. Oke, pertanyaan yang kedua nih Bu Ejeng dari SFN Binia. Nah, pertanyaannya, cara agar ortu menyetujui jurusan yang dipilih oleh anak. Bagaimana sih cara ortu menyetujui? Mungkin gitu ya bahasanya. Bagaimana sih? Ya, saya bantu jawab ya. Oke. Jadi, gimana biar orang tua itu setuju dengan apa yang kita pilih? Kalau kita memilih kemudian asal-asalan, tidak dijelaskan secara detail kenapa memilih jurusan itu, kedepannya mau seperti apa, ya mungkin orang tua akan menolak ya. Cuman kalau kita udah rencanakan secara matang, Pak, aku mau milih kedokteran karena aku suka kedokteran, aku nanti pengen seperti ini, ke depan planningku 4 tahun kuliah adalah seperti ini, targetku 4 tahun seperti itu. Nah kalau kita bisa jelaskan secara detail, kemudian perencanaan selama 4 tahun seperti apa jelas gambarannya, saya yakin orang tua bisa setuju. Nah itu salah satu cara kita sebagai siswa untuk meyakinkan orang tua agar sejalan dengan kita gitu. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Iya jelas gitu. Jadi kebanyakan kenapa orang tua itu tidak setuju dengan kita, karena kita itu cuma kayak memaksa, aku pokoknya mau ke sini, pokoknya gitu. Jadi dan orang tua itu nggak tahu. Jadi kadang orang tua datang ketika itu, Bu, itu mereka tuh pada tanya, Bu, ini tuh anak saya tuh milih jurusan ini tuh apa, Bu? Ini bagaimana gitu. Kadang tuh jadi anak itu tidak cerita sama orang tua. Dan mungkin anak juga bisa bercerita, ini jurusannya tuh seperti ini loh, seperti itu, begitu ya Pak Fandi? Iya. Dan selanjutnya nih, pertanyaan yang ketiga dari Jenny Milka. Nah, pertanyaannya cukup panjang. Pertanyaannya, beasiswa yang bisa diurus sejak SMA untuk membiayai di perguruan tinggi itu ada beasiswa apa saja? Jadi beasiswa selain bidik misi ya, pastinya selain bidik misi sebenarnya. Biasanya ada bidik misi, terus ada lagi itu dari Kemdikbud namanya beasiswa unggulan. Itu bisa diurus sejak SMA nanti untuk pembiayaan di perguruan tinggi. Cuman kalau bidik misi itu dia lebih concern ke anak-anak yang kurang mampu. Syaratnya kalau untuk mulai tahun ini itu harus punya KIP 1, yang kedua dia harus terdaftar di BDT Kemensos Provinsi, syaratnya itu. Nah kalau untuk yang beasiswa unggulan, dia juga diperuntukkan untuk siswa yang berprestasi. Jadi kita harus punya prestasi di tingkat nasional atau di provinsi, itu syaratnya. Dan kita harus punya skor TOEFL
minimal 450 kalau nggak salah. Gitu. Nanti kalau untuk beasiswa nanti kita bisa bahas lebih lanjut di part selanjutnya ya, karena ini banyak sekali. Dan 2 hari nggak selesai. Iya. Wah, berarti banyak banget untuk beasiswa dan pastinya harus dipersiapkan lagi lebih dini. Iya, betul. Ya, betul ya. Mungkin di kelas 11 juga bisa ya untuk mempersiapkan beasiswa seperti tadi, seperti TOEFL itu kan tidak hanya sekejap kita bisa, tetapi harus dipersiapkan lebih dini lagi. Ya, wah, tidak terasa nih Bu Ajeng, kita sudah melalui berbagai pertanyaan dari siswa-siswa, dan nanti pastinya kita akan selanjutnya akan membahas mungkin seputar SNPTN, mungkin SBM, dan pastinya lebih ya, dalam lagi, lebih spesifik ya, lebih mendalam, lebih spesifik, dan pastinya dengan narasumber yang berbeda. Oke, sepertinya untuk pembahasan kita mengenai seputar info PTN sudah cukup ya untuk part pertama kali ini, podcast kita kali ini. Nah, sudah lama juga. Dan terima kasih Bu Ajeng, Pak Fandi. Sama-sama, semoga bisa membantu adik-adik semua. Ya. Oke, sepertinya untuk pembahasan kita mengenai perguruan tinggi cukup sekian ya untuk pada part pertama kali ini, begitu? Ya, cukup ya, terima kasih Bu Ajeng, Pak Fandi, dan untuk anak-anak atau murid-murid yang ingin melontarkan pertanyaan nih, mau bertanya mengenai apapun itu, mungkin mengenai perguruan tinggi ataupun SNPTN, bisa melalui guru BK masing-masing. Silahkan japri atau DM ataupun komen di Instagramnya Bu Ajeng atau Pak Fandi juga bisa loh. Nanti akan kita bahas di part-part selanjutnya. Begitu Bu Ajeng, Pak Fandi?